Sepakat, dia bilang, mari kita uji. Dari dua kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu, Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini, kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi, artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Orang nanya saya, abang saya yang Kristen nanya saya, Dek, katanya Nabi kalian itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Benar apa tidak? Benar bang, saya bilang. Loh, kamu kenapa mau ikut Nabi yang buta huruf? Ntar dulu bang, saya bilang. Nabi kami itu memang buta huruf karena tidak pernah sekolah. Tapi Anda jangan salah bang. Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya Fatona. Salah satu sifat Nabi Fatona, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa Nabi kami buta huruf? Kenapa tidak di sekolah? Tidak sekolah karena sudah diprogram sama Allah, memang Muhammad itu harus buta huruf. Sebab kelak dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Begitu. Nah, abang saya ini orangnya suka ngeledek saya. Dia bilang, agama kamu mah nggak masuk akal. Aku kalau lihat kau ini asal mau sholat main air kerjamu, katanya. Banyak dia lihat saya main udu. Dia bilang, kenapa kau asal mau sholat main air aja kerjamu? Air mahal. Saya bilang sama abang saya, bang, itu bukan main air, itu namanya berudu bang. Loh, kenapa harus begitu? Begini bang, kalau kami habis buang air kecil, buang angin atau buang air besar, ya kami tidak boleh langsung sholat bang. Jadi kami harus berudu dulu. Dia bilang apa? Loh, pantatmu yang kotor, kenapa mukamu yang kau basuh? Kata abang saya. Nah, saya tidak mau kalah dengan abang saya. Karena dia nyerang saya pakai logika begitu, saya serang balik dia. Saya nggak boleh marah, karena dia belum tahu. Saya bilang, mak bang, abang itu kalau sakit mata, yang disuntik mata atau pantat abang, saya bilang. Betul? Mata atau pantat disuntik?